Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita atas izin, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita alhamdulillah sudah memasuki hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah saum yang kita lakukan dan seluruh ibadah, rangkaian ibadah-ibadah yang lain, baca Al-Quran, i'tikaf di masjid dan lain sebagainya, mudah-mudahan itu semua akan senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ke depan kita akan diberikan kemampuan lahir dan batin untuk dapat menyelesaikan ibadah saum ini dengan penuh kesempurnaan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai bahan renungan kita di kesempatan sore hari ini menjelang waktu berbuka, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kembali membahas atau membaca kembali apa sebetulnya yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah puasa ini. Dan kita sudah tahu semua insyaallah dalam ayat 183 surat Al-Baqarah, kita sudah hafal insyaallah bahwa tujuan ibadah puasa ini diwajibkan kepada orang-orang beriman adalah la'allakum tattaqun. Takwa menduduki peran yang sangat penting di dalam agama Islam. Orang yang bertakwa insyaallah dia akan betul-betul merasakan kehadiran Allah ada dalam setiap hentakan napasnya, hembusan napasnya, dalam setiap penglihatannya, pendengarannya, pembicaraannya, dan seluruh aktivitas. Orang yang bertakwa akan sadar bahwa setiap yang dia lakukan akan diawasi oleh Allah, akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah kalau kita kembali kepada ibadah saum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tadi, ibadah saum, ibadah puasa sesungguhnya adalah ibadah yang memberikan pembelajaran kepada kita. Pembelajaran kejujuran, keikhlasan, kesabaran, kedisiplinan. Dan inilah modal bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih kita untuk disiplin waktu. Kalau datang waktu imsak, kita berhenti untuk menyantap makanan sampai nanti berkumandang azan maghrib, tanda kita untuk berbuka puasa. Disiplin waktu, kita sadar mau ada yang mengawasi atau tidak, kita sadar bahwa antara waktu imsak sampai nanti datang beduk azan maghrib itu adalah dilarang untuk makan dan minum, dilarang untuk melakukan hubungan suami istri, dilarang untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat dan dosa. Kita tahu itu. Walaupun tidak ada orang yang tahu, tetapi kita sadar bahwa apa yang kita lakukan semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Disiplin waktu. Kalau datang waktu berbuka baru kita berbuka. Biar makanan serba enak ada di atas meja makan, minuman serba enak, tetapi kita sadar itu dilarang, itu dapat membatalkan ibadah puasa, kita disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ini harus kita terus tumbuh kembangkan, saudaraku yang dirahmati Allah. Selanjutnya, puasa mengajarkan kita untuk sabar. Orang yang mampu sabar ketika dia lapar dan haus, ini sangat besar fadilahnya ketimbang ketika kita sabar dalam keadaan kenyang, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tidak ada masalah, perut kenyang, tenggorokan kita basah karena air minum, dibandingkan ketika kita dituntut untuk sabar ketika dalam keadaan lapar dan dahaga. Ini jauh perbedaannya. Oleh karena itu,
Puasa melatih kita untuk sabar ketika kita diuji dengan mungkin ketidaknyamanan dalam lingkungan sekitar kita, dipancing emosi oleh orang, kita sabar. Karena apa? Kita sedang berpuasa. Melatih kesabaran, itulah ibadah puasa, ibadah shaum, melatih kesabaran, melatih keikhlasan. Kita harus ikhlas, melatih kejujuran. Puasa melatih kejujuran, tidak ada yang tahu. Mau kita pura-pura sahur ketika malam hari bersama istri, anak-anak kita, dengan keluarga kita. Lantas ketika kita pergi keluar rumah, pergi ke tempat kerja kita, ke pasar dan sebagainya, kita mau makan di tempat tersembunyi dan sebagainya, kita pulang nanti kita pura-pura puasa lagi. Mungkin keluarga, istri, anak-anak bisa kita bohongi, tetapi yakinlah Allah tidak akan dapat kita bohongi. Oleh karena itu puasa mendidik kita untuk menjadi manusia yang jujur. Ini yang penting. Dan kalau 4 hal ini paling tidak sudah kita jalankan, saudaraku, insya Allah takwa itu akan betul-betul menjadi hal yang patut untuk dapat kita raih, untuk dapat kita sandang. Jadi kita bangga menjadi orang yang bertakwa karena kita sudah apa? Sudah melakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa orang yang bertakwa itu? Banyak ayat menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk membahas beberapa ciri sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 134. Di mana kata Allah ciri orang yang bertakwa yang pertama itu allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan rezekinya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Berinfak kalau dalam keadaan lapang insyaallah kita masih dapat melakukannya, saudara-saudaraku. Tapi yang berat itu adalah berinfak ketika kita dalam keadaan yang tidak lapang, dalam keadaan yang serba kekurangan. Ini ujian kita. Kalau kita ada kelebihan rezeki, kelebihan makanan, kelebihan uang, kita berinfak itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ketika kita dalam keadaan serba kekurangan, kita berinfak, insya Allah itulah sesuatu yang luar biasa yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu mari kita belajar bersama-sama untuk rela dan ikhlas untuk berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena itulah nanti yang akan menjadi ciri orang yang bertakwa. Ingat kita selama bulan suci Ramadan kadang kita bertukar menu berbuka puasa dengan karib kerabat, dengan tetangga kita. Nah, ini harus terus kita biasakan. Kita berbagi takjil dengan orang-orang yang mungkin hidup dalam kekurangan. Berbagi takjil di masjid-masjid, musola dengan orang-orang di pasar yang hidup dalam kekurangan. Nah, ini harus kita tumbuh kembangkan. Jadi berinfak dalam keadaan lapang dan susah ini merupakan salah satu dari ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, ciri yang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaiz, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, puasa melatih kesabaran. Nah, ketika kesabaran itu sudah kita raih, sudah kita dapat lakukan, insyaallah kita sudah bertakwa. Karena itu tadi ciri takwa dalam surah Ali Imran 134 tadi, salah satu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Mungkin kita marah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, atau ada hal-hal yang mungkin berbenturan dengan pendapat kita dan lain sebagainya. Nah, kita harus mampu menahan gejolak emosi kita, menahan amarah kita. Karena itulah orang bertakwa itu orang yang tidak gampang marah. Jangan sedikit-sedikit marah, tidak akor dengan apa yang kita inginkan kita marah. Nah, kalau ini sampai terjadi, ya berarti kita masih perlu dilatih terus ketakwaan kita. Karena tadi
Kalau kita belum mampu mengendalikan emosi kita, amarah kita, semua kita ada potensi untuk marah, ada emosi. Tetapi yang paling penting kita harus mampu melakukan pengendalian terhadap emosi, amarah yang ada pada dalam diri kita. Selanjutnya yang ketiga, ciri orang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah wal 'afina 'anil nas. Itu orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ketika orang melakukan kesalahan, melakukan ketidakenakan mungkin yang menyinggung perasaan kita, menyinggung kenyamanan kita, lantas orang itu kita maafkan. Ini luar biasa, saudaraku, alhamdulillah. Ini yang sulit. Kalau meminta maaf mungkin mudah, tetapi memaafkan ini yang sangat sulit. Ya, jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak pemaaf. Ketika orang sudah dengan tulus ikhlas memohon maaf kepada kita, kita maafkan. Allah saja kita mohon ampun, Allah mengampuni, selagi itu bukan dosa syirik. Lah, lantas kita apa? Manusia. Apa yang mau kita sombongkan? Tidak memaafkan orang lain yang sudah dengan tulus ikhlas meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan kepada kita. Allah saja maha pengampun. Kita tidak mau memaafkan? Apa yang menjadi kesombongan kita? Tidak mau memaafkan. Walaupun itu mungkin masih membekas di dalam diri kita kesalahan orang lain, paling tidak kita memaafkan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ayat itu Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ya, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jangan sampai kita di dunia ini, saudaraku, melakukan kemudaratan, melakukan kesalahan-kesalahan yang berpotensi itu mengakibatkan diri kita ini menjadi lalai dalam ibadah, lalai dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Apalagi kita melakukan kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi tidak nyaman dengan keadaan kita. Dan selanjutnya dalam surah Al-Imran 135, kelanjutan dari ciri orang bertakwa itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan ciri yang bertakwa itu selanjutnya kata Allah, apabila dia mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, lantas dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan kesalahan, dosa yang dia lakukan. Ya, kalau kita ini berbuat salah, berbuat dosa, jadi jangan kecil atau besarnya, ketika kita sudah menjalankan, melakukan larangan Allah, melakukan kesalahan, cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Jangan kita malas untuk membasahi lisan kita ini dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa, dia akan selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, tidak ada dosa kecil kalau itu selalu diulang-ulang terus, dilakukan secara terus-menerus. Kecil dia akan menjadi besar, dan tidak ada dosa besar kalau itu selalu kita iringi dengan istighfar. Tetapi bukan berarti istighfar ini menjadi bahan mainan. Jangan kita menjadi manusia muslim taubat sambal. Taubat itu bukan barang mainan. Kalau kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa apa yang kita lakukan ini salah, ya jangan diulangi lagi. Itulah ciri yang bertakwa. Kalau kita beristighfar, besok kita ulang lagi, istighfar lagi, kita ulangi lagi perbuatan dosa, perbuatan salah, melanggar perintah oleh Allah, masih kita lakukan, berarti kita sudah mempermainkan tobat. Ini sudah ada konsekuensi lain. Kalau orang bertakwa, ketika dia melakukan kesalahan, mau kecil mau besar, dia istighfar kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah.
dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ya kita semuanya pada dasarnya tahu je, saudaraku, mana dosa, mana pahala, mana yang halal, mana yang haram. Semua kita sudah tahu, karena kita manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini diciptakan oleh Allah dalam wujud yang sempurna, sempurna lahiriah dan batiniah. Kita dilengkapi akal dan pikiran, hati dan rasa yang bisa mencerna, bisa memilah, bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak, mana yang diperintah Allah, mana yang tidak, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang diperintah oleh Allah. Kita semua tahu. Tetapi kadang memang kita ini karena pengaruh emosi, pengaruh nafsu kita, pengaruh hawa nafsu, amarah kita dan sebagainya, ini yang seringkali mengakibatkan kita lupa dan melupakan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia ini. Nah, inilah ciri orang yang bertakwa, saudaraku, yang mungkin dapat menjadi bahan renungan kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi dari ciri orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 135 tadi, akan ada yang dapat membekas dan dapat kita raih. Yang sampai ibadah yang kita lakukan, apapun ibadahnya, ibadah saum, ibadah salat, ibadah apapun yang kita lakukan, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, menjadi Ramadan yang akan membawa manfaat dan memberikan hikmah tersendiri bagi kita. Hingga nanti insyaAllah ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi, lebih sempurna lagi keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa, kita diberikan sehat lahir dan batin, kekuatan jasmani dan rohani, sehingga nanti insyaAllah Ramadan yang sudah berjalan separuh ini akan dapat kita lalui sampai akhir. Nanti kita akan dapat bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan ini saja dengan penyampaian saya ini akan dapat menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi, hingga ke depan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, hamba-hamba Allah yang senantiasa taat, dan menjadi pengikut Rasulullah yang mampu untuk menjalankan sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kealfaan dan kehilapan mungkin dari penyampaian saya ini. Ada kekurangan dan kealfaan yang saya tidak sadari. Saya mohon maaf, mohon koreksinya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.